Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan dengan nomor induk mahasiswa 1927041029. Kali ini kita akan membahas mengenai pupuk dan pemupukan dengan KD menganalisis pemupukan tanaman pangan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah siswa menyimak video pembelajaran ini, mereka diharapkan mampu yang pertama mengklasifikasi jenis pupuk berdasarkan unsur haranya. Yang kedua, menentukan jenis pupuk berdasarkan cara pembuatannya. Dan yang ketiga, menjelaskan peran pupuk mikro dan makro. Sebelum membahas mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui definisi dari pupuk dan pemupukan itu sendiri, di mana pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan haranya yang dibutuhkan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Sedangkan pemupukan adalah pemberian bahan tambahan berupa pupuk yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Selanjutnya adalah mengklasifikasi pupuk berdasarkan unsur haranya. Klasifikasi pupuk berdasarkan unsur haranya terbagi atas dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Di mana pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu unsur hara saja. Contohnya adalah pupuk urea yang mengandung unsur hara nitrogen dan pupuk TSP yang mengandung unsur hara fosfor. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung unsur hara lebih dari satu, baik itu dua maupun tiga. Jika pupuk mengandung dua jenis unsur hara, maka disebut dengan pupuk majemuk tidak lengkap. Dan jika mengandung tiga jenis unsur hara, maka disebut dengan pupuk majemuk lengkap. Contohnya adalah amopos yang mengandung unsur hara nitrogen 16%, fosfor 20%, dan sulfur 12%, dan NPK Mutiara yang mengandung 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Ini adalah mengklasifikasi pupuk berdasarkan pembuatannya. Klasifikasi pupuk berdasarkan pembuatannya terbagi atas dua, yaitu pupuk alam dan pupuk buatan. Di mana pupuk alam yaitu pupuk yang terjadi secara alami tanpa rekayasa dari manusia melalui industri atau pabrik. Contohnya yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, seresa, humus, dan sebagainya. Sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat di pabrik dengan mengelola sumber daya alam atau bahan mineral yang menggunakan reaksi kimia atau fisika yang mengandung unsur hara tertentu. Contohnya urea, sp36, NPK, dan sebagainya. Selanjutnya adalah peran unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, magnesium. Peran nitrogen bagi tanaman yaitu yang pertama, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang kedua, berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan protein seperti lemak dan berbagai senyawa organik lainnya. Yang kedua adalah fosfor. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Membantu proses asimilisasi dan pernapasan tanaman. Mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Yang ketiga adalah kalium, di mana kalium berfungsi untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Yang keempat adalah kalsium, di mana kalsium berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar,
merangsang batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada tanah. Yang kelima adalah magnesium, di mana magnesium berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman, berperan dalam transportasi fosfat di dalam tanaman. Yang keenam adalah sulfur atau belerang, di mana belerang berfungsi dalam pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman. Sedangkan unsur mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Yang tergolong dalam unsur hara mikro adalah klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molibdenum. Peran unsur hara mikro yakni klor berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Besi berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Mangan berperan sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Tembaga berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. Seng berperan dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman, berperan dalam biosintesis auksid, memanjangkan sel dan ruas batang. Boron berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. Molibdenum berperan dalam membantu mengikat nitrogen di udara bebas, mengaktifkan enzim nitrogenase. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.